aku di dalam hidupmu. Nyatanya ku lihat ini tak bisa kau coba untuk setia. Sudah cukuplah sudah ku memberikan waktu. Kau selalu tak bisa mencoba untuk setia. Yang selalu ku cobalah untuk setia. Enggak mah, Ubi nggak bawa dia. Dia sendiri yang nekat sini. Lo kok bukannya belain gue sih? Please, Ci. Cuma ini satu-satunya yang gue inginkan sekarang. Lu lupa, malam di mana kita tidur bareng? Waktu itu kita sama-sama hilaf, Dri. Gue anggap itu suatu kesalahan yang seharusnya gak pernah gue lakuin. Enggak, Ci. Malam itu terjadi karena kita berdua menginginkannya. Lu jangan menyangkal itu, Ci. Gua gak nyangka. Selama ini lu bersekongkol sama Vivi. Lu berdua menyembunyiin Flora dari gua. Ih, jangan ngaco, Dri. Itu semua tidak benar. Tidak benar bersekongkol dengan Vivi untuk menyembunyikan Flora dari you. Itu semua bohong, fitnah. Sekarang, ini rumah kamu dan teman kamu itu. Dan mulai sekarang, kamu harus nurut sama kita berdua. Saya nggak ngerti kenapa Pak Dimas membawa Suci pulang untuk dirawat di rumah. Padahal perawatan di rumah jauh lebih mahal daripada di rumah sakit. Ci, kenapa sih kamu selalu memaksa orang untuk melakukan hal yang nggak mungkin? Saya hanya ingin mencari anak saya yang hilang. Apa itu susah untuk dimengerti, Mas? Baik, Ci. Nanti aku akan coba untuk cari dia. Iya, Ci. Maaf. Aku nggak sanggup lagi ngebiayai perawatan kamu di sini. Bapak. Bisa bangun nggak? Ya ampun, Mbak Suci. Mbak Suci ngapain di sini? Pak, tolong angkatin, Pak. Ayo. Adik kenal sama dia? Mbak Suci, kenapa Mbak Suci di sini, Mbak? Aduh, ya ampun, Mbak. Kenapa perban Mbak dibuka? Adik kenal Mbak ini? Iya, dia kakak saya, Pak. Oh iya, tolong aja. Yuk, duduk. Tolong. Mbak Suci. Mbak Suci kenapa pergi dari rumah sih, Mbak? Emang mau kemana? Mbak harus pergi, San. Mbak nggak bisa tinggal di rumah Dimas lagi. Mbak nggak mau repotin dia, San. Mbak nggak bisa terus-terusan tinggal di bawah sayapnya Dimas. Nggak bisa. Mbak Suci ngomong apa sih? San, kamu harus ngertiin Mbak. Ini semua gara-gara Mbak, San. Hidupnya Kak Dimas jadi terampas. Justru di saat Mbak Suci hilang, Kak Dimas benar-benar terpukul. Dan dia merasa ada sesuatu yang hilang dalam hidupnya, Mbak. Lebih baik sekarang kita pulang aja ya. Enggak, San.
Kamu harus ikut Mbak keluar dari rumah Dimas. Ayo. Kita omongin di rumah aja ya, Mbak. Ayo sekarang kita harus pulang. Berlalu setia. Berlalu setia. Kok nggak diangkat sih? Ci. Ya ampun. Lu di mana aja? Yuk, yuk, yuk. Aduh, Ci, Mbak nyari kamu kemana-mana. Kenapa pergi nggak bilang-bilang? Terus perban kamu kenapa dilepas, Ci? Mbak, rencananya Mbak Suci dan Susan mau Mau apa? pindah rumah dari sini, Mbak. Mau pindah? Kenapa? Mbak, saya sadar kehadiran saya di sini hanya membuat beban bagi Dimas. Itu nggak benar, Ci. Kenapa sih kamu sampai punya pikiran seperti itu? Selama saya tinggal di sini, sepertinya saya sudah merampas semua kehidupannya Dimas. Semua yang dia lakukan hanya untuk mengurus semua masalah saya, Mbak. Itu karena Dimas memang benar-benar sayang sama kamu, Ci. Tapi bukan berarti dia harus mengorbankan seluruh hidupnya hanya untuk melakukan hal-hal yang gak penting, Mbak. Kadang cinta memang perlu pengorbanan. Sekarang itulah yang sedang dilakukan Dimas. Saya tahu, Mbak. Tapi justru itu yang menjadi beban buat saya. Sampai kapanpun, saya nggak akan pernah bisa membalas kebaikannya. Maksud kamu nggak cinta sama Dimas? Maksud saya, dia pantas mendapatkan yang lebih baik dari saya. Tapi, Ci, Mbak, tolong mengerti saya. Keputusan saya ini sudah bulat. Saya melakukan semuanya untuk kita bersama, terutama untuk Dimas. terus kalian mau pindah kemana? Rencananya kita mau ngontrak rumah kecil di pinggiran kota, Mbak. Untuk sewa 3 bulan pertama, Susan ambil tabungan dari uang kuliah Susan. Terus kamu berhenti kuliah? Gitu? Enggak, Mbak nggak akan mengizinkan kamu kalau kamu harus berhenti kuliah. Kalau mau, kalian berdua bisa tinggal di rumah adik Mbak. Maaf, Mbak. Kita nggak mau ngerepotin Mbak. Dulu ayah kalian sudah sangat banyak membantu Mbak dan keluarga Mbak. Beliau bahkan menganggap Mbak seperti keluarga sendiri. Jadi seenggaknya sekarang izinkan Mbak untuk membantu kalian sebagai tanda terima kasih untuk ayah kalian. Ayolah, Ci, izinkan Mbak untuk membantu kalian. Apa sih kamu? Kok kayaknya cemas banget, ada masalah? Enggak. Tadi aku coba telepon rumah, tapi heran gak ada yang ngangkat. Ya kenapa mesti cemas? Ya kalau nggak ada siapa-siapa di rumah kan bukan berarti ada sesuatu yang gawat, ya kan? Iya juga sih. Udahlah, positive thinking aja. Siapa tahu orang di rumah lagi asik jalan-jalan.
Jadi mendingan kita jalan-jalan juga. Mau kemana? Ke Pantai Kuta. Dari tadi pagi kan kita udah meeting terus. Jadi udah sepantasnya dong kita butuh refreshing sedikit. Ya kan? Oke. Oke, kamu ganti baju sekarang ya. Aku tunggu di luar. Ci, nanti kalau Dimas tanya, Mbak harus ngomong apa? Mbak, nanti bilang aja ke Dimas kalau saya dan Susan pergi keluar kota untuk berobat alternatif. Jagain mereka baik-baik ya. Besok Mbak kesini lagi. Iya Mbak, tenang aja. Mbak pulang dulu ya, Ci, San. Hati-hati ya, Mbak. Makasih, Mas. Dengar ya, kamu harus ngaku sebagai salah satu murid dari rombongan sekolah yang baru saja piknik ke Taman Safari. Kamu ketinggalan bus, lalu kamu cari tempat untuk nginep. Kalau dikasih, malamnya kamu beraksi. Gak mau. Nyuri itu kan dosa. Dengar anak kecil, dalam kamus saya tidak ada kata dosa. Kalau kamu tidak mau melakukan apa yang saya minta, teman kamu itu akan terima akibatnya. Ada saja aku. Tante pegang itu, Tante. Tante lepasin Tante, sakit, Tante. Udah, berhenti, berhenti. Aku bakalan ngelakuin apa aja deh yang kalian minta. Tapi tolong, jangan sakitin teman saya. Tapi ingat, kalau kamu macam-macam, lihat teman kamu, lihat. Tenang aja, Nggi. Aku nggak bakalan ngebiarin kamu disakitin. Aku janji. Selama ini, aku selalu jahat sama Om. Tapi kenapa Om malah baik sama gue? Biarin aja gue kayak begini. Meskipun kamu jahatin aku, bukan berarti aku harus balas jahatin kamu, kan? Justru kita harus tetap baik sama orang yang sudah pernah jahatin kita. Sudah. Ngobrolnya nanti. Sekarang kita siap-siap. Mau berangkat. Ayo. Berlalu setia.
Ngapain kamu bawa tas? Aku... Sini saya periksa tas kamu. Kamu mau mencuri ya? Maafin saya, Pak. Sebenarnya saya nggak mau mencuri, tapi saya dipaksa. Kurang ajar kamu. Sudah dikasih tempat untuk numpang, tapi kamu malah mencuri. Saya bukan pencuri. Ah, sudahlah, ikut saya. Cepat. Saya bukan pencuri. Saya minta maaf. Tidak ada maaf buat pencuri seperti kamu. Kamu harus kasih pelajaran. Masuk kamu. Jangan, Pak. Saya nggak mau. Enggak, Bu. Saya cuma pengen ke kamar mandi. Bohong. Pasti kamu mau kabur kan? Enggak. Gawat, gawat. Operasi kita malam ini gagal gara-gara anak setan ini. Dia ketangkep. Kok bisa ketangkep? Mana aku tahu. Gara-gara kegagalannya ini, temannya harus hukum. Sini. Jangan. Ini salah saya. Biar aja saya yang dihukum. Saya mohon, jangan hukum teman saya. Kasihan, kakinya kan masih sakit. Kang, gimana? Gini, daripada ribet, kalian berdua dihukum bersama-sama. Ayo, sini. Masuk. 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 Sekarang kalian berdua tinggal di sini, ya? Sampai lumutan. Awas. Macam-macam. Nah. Maafin aku, Yanggi. Gara-gara aku, kamu jadi dihukum juga. Gak apa-apa, bukan salah lo kok. Yang harusnya minta maaf itu gue, bukan elu. Gara-gara gue, kita sekarang ada di sini. Udahlah, lupain aja. Mendingan kita berdoa supaya ada yang datang nolongin kita. Tambah sakit ya luka kamu. Sini aku tiupin. Enakan nggak?
gue tahu lo masih marah sama gue. Tapi gue pengen ngomong sebentar sama lo. Gue kan udah bilang sama lo, nggak ada lagi yang perlu kita omongin. Hubungan kita sudah selesai. It's over, tau nggak? Jadi mendingan sekarang lo nggak usah ngomongin gue lagi. San, tunggu San! Mau apa lagi sih, Bob? Lu bisa nggak sih dengerin gue sebentar aja? Gue pengen ngomong sama lu. Gue yang mestinya bilang, lo bisa nggak sih nggak usah ngomongin gue? Gue nggak mau dengerin omongan lo lagi. Sekarang lepasin tangan gue. Gue nggak mau dipegang sama cowok kantor yang gak punya pendirian kayak lo. Lepas! Makanya, lu dengerin gue dulu dong. Lebih baik gue tuli daripada gue mesti dengerin omongan lo. Sekarang lepasin tangan gue, lepas! Enggak, San. Gue nggak akan lepasin tangan gue sebelum lu dengerin gue ngomong. Lepas! Lepasin tangan gue! Gue bilang lepasin, Kalau lepasin! dia bilang lepasin deh. Jangan maksa gitu lo sama cewek. Cemen lo. Siapa lo? Lo nggak usah tahu siapa gue. Yang jelas lo nggak mau berurusan sama gue. Lo apa apaan, San? Ayo kita pulang. Bangun! Bangun! Jam segini masih molor. Ayo bangun! Keluar! Udah siang nih. Emang di hotel nih. Ayo, keluar! Cepetan! Sekarang kamu ikut istri saya ke pasar, ya? Ngapain? Belanja. Belanja? Belanja pakai apa, sayang? Semalam aja tugas kamu gagal. Pakai nanya lagi kamu. Kerja! Ayo! Kerja apa? Ya seperti semalam. Ngerti nggak sih? Maksud ibu nyuri? Nyuri, nyolong, maling, ngerampok, apapun namanya. Sekarang kamu berangkat. Ayo! Tapi kita berdua lapar. Kita mau sarapan dulu. Iya, Pak. Dari semalam saya belum makan. Kasih saya makan, Pak. Saya lapar banget. Oh, Tuan-tuan putri ini lapar. Iya. Baik, mau makan apa? Biar hamba sediakan. Tampar! Atau jeweran? Ampun, Pak. Ampun. Sakit. Pak, sakit. Ampun. Sakit, Pak. Makanya kalau mau makan, kerja. Ya. Ayo berangkat, cepat. Berangkat. Sekarang kamu ngisi bak mandi di belakang. Buat mandi. Ayo. Mau, Pak. Ayo. Ayo. Thanks ya, Ruth. Lu udah ngejemput sama nganterin gue pulang. Santai aja lagi, San. Kalau perlu, gue siap kok antar jemput lo tiap hari. Gue masuk ya. San, tolong beliin ke Mbak Sari ya. Gue mau ke rumah teman sebentar, mau pinjem DVD. Oke. San, Apa? Lu brengsek banget sih ini cowok. Nyosor aja. Jangan mentang-mentang lo udah ngejemput terus nganterin gue, lo jadi seenak ya sama gue. Dasar gue darat. sorry San. Gue gak bermaksud kurang ajar sama lo. Gue cuma pengen jadi temen lo kok, San. Jangan anggap gue yang enggak-enggak. Lo brengsek lo. Kurang ajar. Apa maksud kamu nampar Rudi? Mbak Sari jangan marah gitu dong. Barusan dia nyium Susan. Itu kan sama aja ngerendahin Susan, Mbak. Kamu jangan berpikir yang enggak-enggak ya soal Rudi. Mbak yakin ciuman Rudi tadi bermakna persahabatan, bukan kurang ajar. Yang ngerasain kan Susan, bukannya Mbak. Kamu memang benar-benar nggak tahu diri ya. Udah baik-baik Mbak kasih kamu tempat berlindung di sini. Ini balasannya. Ini. Sekarang juga Mbak minta kamu sama Suci pergi dari sini. Pergi! Mbak nggak serius kan? Kalau Susan pergi dari sini, terus Susan sama Mbak Suci mesti tinggal di mana? Masa bodoh itu urusan kalian. Udah pergi ya. San, lo gak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Sorry deh kalau gue langsung nyosor aja kayak gitu. Tapi gue gak bermaksud kurang ajar sama lo. Iya, gue ngerti kok. Lo nggak bermaksud kurang ajar sama gue. Gue masuk ya. Dah.
Maksud lo, cewek yang matanya buta itu? Bukan, yang satu lagi adeknya. Bentar, ini nih. Apa lo adiknya? Nih, namanya Susan. Anak Fakultas Ekonomi Universitas Mahardika. Susan, tadi nih gue nekat nyium dia, men. Pas nganterin dia pulang ke rumah. Gila. Terus dia nggak nolak gue, men. Beneran nggak nolak? Bener, men. Kalau perlu, lu iket aja dia biar kagak lari kayak kuda Sumba. Yang ada bukannya keiket, dia malah kabur. Lu ajakin aja dia. Banget. Setuju. Ngerti kan maksud gue? Ngerti gue, tapi lu semua pada sarap, tau gak? San, Susan, Mbak mau ngomong sama kamu. Jawab Mbak dengan jujur. Rudi lagi ngedeketin kamu kan? Iya kan, San? Maksud Mbak? Kamu tadi dicium sama Rudi kan? Sepulang dari kampus? Mbak tahu dari mana? Itu nggak penting, San. Yang jelas Mbak minta kamu jangan terlalu dekat sama Rudi. Dia kelihatannya punya niat yang nggak baik sama kamu. Aduh, Mbak jangan punya pikiran negatif gitu dong. Dia nggak bermaksud kurang ajar kok. Lagian ciuman tadi kan cuma ciuman persahabatan doang, nggak lebih. Pokoknya Mbak nggak suka. Awalnya memang ciuman persahabatan, tapi lama-lama bisa menjadi ciuman mematikan, San. Percaya sama Mbak, Mbak udah pernah ngalamin itu semua. Duh, Mbak apaan sih ah? Emang Susan anak kecil? San, pokoknya Mbak nggak mau tahu. Kamu nggak boleh deket lagi sama Rudi, ngerti? San, Susan, Susan. Mata kamu kelihatannya sudah jauh lebih baik. Dan sepertinya kamu sudah bisa melihat walau masih agak kabur. Ya kan? Tapi saya belum bisa melihat terlalu jelas, Dok. Memang perban di mata kamu sekali-sekali sudah boleh dilepaskan. Tapi supaya proses penyembuhan di mata kamu bisa lebih cepat, saya sarankan agar kamu lebih sering memakai perbannya. Iya, Dok. Baik, untuk hari ini pemeriksaan cukup dulu. Tapi ingat, setelah mata kamu diistirahatkan, langsung pakai perbannya, ya? Baik, Dok. Dan jangan lupa minum obat yang saya berikan. Saya permisi dulu, Bu. Terima kasih, Dok. Ngapain lu kesini, Ndri? Tahu dari mana kalau gue dan Mbak Suci ada di sini? San, gue mau ngomong sama Suci, San. Tadi gue ke rumah Dimas. Gue ketemu Mbak Sari. Dia bilang katanya lu dan kakak lu ada di sini. San, please. Gue mau ngomong sama Suci. Penting, San. Ci, ada apa lagi lu di sini, ha? Gak puas lu nyakitin Mbak Suci? Pergi dari sini. Gue tahu gue sering nyakitin lu. Tapi gue kesini, gue gak membuat onar atau gue mau nyakitin siapa-siapa. Gue cuma mau ngomong sama Suci. Gue mau ngomong soal anak gue. Andri! Tenangin Mbak Suci. Masalah dia, biar gue yang ngurus. Ci, gue mau ngomong sama lu, Ci. Ini penting, Ci. Ini soal Flora, Ci. Flora! Lebih baik kita masuk ke dalam aja ya. Andri, ada berita apa tentang Flora? Andri, Flora kenapa? Ci, waktu ekskursi di Bogor, Flora dan satu teman asramanya jatuh ke jurang. Kayaknya aku tahu nih kamu mau pesan apa. Kamu pasti mau pesan ikan gurame goreng asam manis, ya kan? Kok kamu bisa tahu sih makanan seafood kesukaan aku? Iya dong. Tapi aku juga tahu kamu bakalan pesan apa. Apa tuh? Black pepper lobster. Loh, kok kamu tahu sih? Aku kan nggak pernah ngasih tahu kamu soal makanan seafood kesukaan aku. Apa sih yang nggak aku tahu tentang kamu?
Dimas, aku senang banget kamu bisa ikut sama aku ke Bali. Soalnya biasanya aku ke tempat ini sama pacar aku. Tapi kali ini Aku juga senang kamu udah ngajak aku ke sini, Ci. maaf, barusan kamu panggil aku apa? Ci. Enggak. Maksud aku Tiara. Ya. Maaf, aku ke toilet dulu sebentar. Aku tahu. Kamu masih lagi bingung untuk memilih siapa. Menurut aku kamu lebih baik sama Tiara. Dia jauh lebih baik dari Suci dalam segala hal. Enggak. Aku nggak mau. Kenapa? Tiara pintar. Dia punya segalanya. Sedangkan Suci, dia sudah memilih untuk jatuh ke dalam pelukan Andri. Enggak. Selama hidupnya, Suci selalu disakiti oleh Andri. Dia nggak bakalan mau lagi kembali ke pelukannya. Yakin? Kamu lupa? Dia sudah tidur bareng sama Andri. Kamu mau dapat barang bekas? Apalagi barang bekas bajingan semacam Andri. Enggak. Itu nggak benar. Aku yakin itu bukan kemauan. Laki-laki itu memang bajingan. Dia pasti memperalat Suci supaya mau tidur dengannya. Yakin? Coba tetap diri kamu baik-baik di cermin. Dan katakan pada diri kamu sendiri. Apa betul? Suci diperalat Andri supaya mau tidur bareng. Diam! Diam! Aku nggak mau dengar. Aku mencintai Suci. Dan Suci juga mencintai aku. Aku minta kamu pergi dari sini. Pergi! Banget kamu cari taunya, Win. Mbak, sekarang ini Suci sedang tidak ada di rumah. Tadi yang angkat telepon cewek lain, namanya Mbak Sari. Cuma sekarang dia sedang buru-buru mau pergi katanya. Suci nggak ada di rumah. Kemana dia? Saya kurang tahu, Mbak. Tadi Mbak Sari cuma bilang kalau sudah beberapa hari ini Mbak Suci nggak tinggal lagi di sana. Cuma dia nggak ngasih tahu perginya kemana. Oke deh. Makasih ya, Win. Suci nggak di rumah. Aku mesti ambil kesempatan untuk adu domba Dimas dan Suci. Kamu kenapa? Kok kelihatannya sedih? Ada masalah? Enggak. Aku cuma lagi prihatin aja. Barusan teman aku nelfon. Dan dia cerita kalau dia tuh lagi selingkuh sama pacar lamanya. Di saat suaminya lagi pergi. Selingkuh? Iya. Dan aku jadi nggak habis pikir gitu. Kok tega-teganya dia bisa berbuat seperti itu? Sebentar ya, aku mau ke toilet dulu. Iya. Cuma mau bawa barang-barang Flora segini aja. Makasih, Ndri. Segini aja udah cukup kok. Ci, kunci mobil gua ketinggalan di kamar. Gua ambil dulu ya.
jangan-jangan itu telepon tentang Flora. Hah? Hah? Ci, tadi waktu gue bagian selebaran, kenapa lu kasih nomor telepon rumahnya Mbak Sari? Kenapa bukan nomor telepon rumahnya Dimas? Gue tahu, Dimas pasti nyakitin hati lu. Ci, kalau lu diem aja, berarti dugaan gue benar dong. Dimas pasti nggak terima kalau kita udah tidur bareng. Makanya dia balas dengan pergi sama cewek lain ke Bali. Benar nggak? Lo tahu dari mana kalau Dimas pergi ke Bali? Dari tetangganya. Asal lu tahu ya, Ci. Cowok kalau udah harga dirinya terluka, biasanya pelampiasannya jahat. Gue yakin Dimas melakukan itu buat nunjukin kalau bukan cuma lu aja yang bisa berbuat itu. Suci, lu mau kemana, Ci? Lu sebenarnya kenapa sih, Ci? Ri, gue gak terima lo ngomong yang enggak soal Dimas. Asal lo tahu aja ya, gue sengaja pergi dari rumah Dimas karena gue gak mau jadi beban buat dia. Dan dia juga pergi untuk cari uang tambahan. Sorry, Ci. Gue nggak tahu. Gue nggak bermaksud untuk ngomong yang enggak soal Dimas. Gue ngomong seperti itu, Ci. Gue pengen lu tahu kalau gue mau nikah lagi sama lu. Enggak, Andri. Hubungan kita udah lama berakhir dan gak ada gunanya kita mulai lagi. Kenapa enggak, Ci? Kenapa enggak? Dengar ya, Ci. Lu emang nggak bisa lihat mata gue, tapi lu bisa dengar suara gue, Ci. Dan gue yakin lu tahu permintaan gue ini bener-bener tulus. Gue pengen nikah lagi, Ci, sama lu, Ci. Gue pengen nikah lagi sama lu. Suci dalam hidup ini, masalah kan datang dan silih berganti. Bersabarlah dan tetaplah tabah, hadapi cobaan hari demi hari. Suatu saat di dalam hidupmu kau akan temui cinta kasih suci. Suatu saat di dalam hidupmu yang tak temanimu melalui hari. Suci, kau akan temui cinta kasih suci di dalam hidupmu. Suci, kau akan temui kejujuran hati seorang kekasih. Suci dalam hidup ini, masalah kan datang dan silih berganti. Bersabarlah dan tetaplah tabah, hadapi cobaan hari demi hari. Suatu saat di dalam hidupmu kau akan temui cinta kasih suci. Suatu saat di dalam hidupmu yang akan temanimu melalui hari. Suci.